Baik, perkenalkan nama saya Kadek Debi Sinta Paramita Debel, absen 84 dari kelompok 8. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan esai ilmiah saya yang berjudul Peran Nutrisi dan Pola Makan sebagai Terapi untuk Mengatasi Diare selama Berwisata. Baik, adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini meliputi infeksi diare, faktor penyebab diare, dan penanggulangan dari diare itu sendiri. Nah, dari definisinya, diare merupakan penyakit yang ditandai dengan terjadinya peningkatan keinginan untuk buang air besar sebanyak 3 kali atau lebih setiap harinya yang diikuti dengan konsistensi feses yang cenderung cair. Nah, diare ini merupakan gangguan kesehatan yang paling umum dirasakan oleh para wisatawan jika memiliki sanitasi yang buruk, dalam artian tidak dapat menjaga kehigienisan dari makanan serta minuman yang mereka konsumsi. Pada umumnya, diare yang terjadi pada para wisatawan ditularkan melalui fekal oral dan biasanya disebabkan oleh bakteri, protozoa, virus, dan helminth atau cacing. Nah, diare juga dapat disertai dengan entrik simptom, yaitu nyeri atau kram perut. Walaupun sering diremehkan, diare dapat mengakibatkan berbagai masalah yang serius, seperti kekurangan cairan atau sering kita sebut dengan dehidrasi, yang kita juga mengetahui bahwa dehidrasi dapat menyebabkan kematian bila tidak ditangani dengan lebih lanjut. Nah, terdapat masalah yang menjadi faktor banyaknya kasus diare yang dialami oleh wisatawan, yaitu faktor dari lingkungan dan personal. Faktor lingkungan meliputi destinasi wisata yang dikunjungi oleh wisatawan tersebut karena semakin tinggi riwayat diare di suatu daerah yang dikunjunginya, maka kemungkinan untuk terjangkit diare dan kram perut selama berwisata semakin tinggi. Makanan yang dimakan oleh wisatawan tentunya menjadi alasan utama karena tidak ada metode pencegahan diare yang lebih efektif selain menjaga dan memperhatikan kebersihan dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Faktor selanjutnya yaitu faktor personal yang menyatakan komunitas pedesaan biasanya memiliki riwayat terjangkit diare yang lebih rendah dibandingkan dengan komunitas perkotaan. Hal tersebut dapat terjadi karena komunitas pedesaan memiliki kontak yang lebih sedikit dengan orang luar. Daerah perkotaan yang memiliki jumlah penduduk yang lebih padat dapat menjadi pusat dari penularan patogen. Adapun faktor personal lainnya, yaitu usia, yang dimana usia dewasa awal cenderung lebih bebas dalam memilih makanannya dibandingkan dengan usia di atasnya yang cenderung dapat memilah makanan yang akan dikonsumsi dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu kesadaran diri yang meliputi kesadaran diri dari wisatawan itu sendiri. Contohnya dengan mencuci tangan sebelum makan. Yang terakhir yaitu waktu menetap yang meliputi lama waktu menetapnya seorang wisatawan di suatu destinasi wisata. Baik, selanjutnya sering terjadi kesalahan persepsi yang dimana wisatawan gemar membeli makanan dari pinggir jalan yang mereka pikir merupakan makanan otentik dari daerah yang dikunjungi. Sebagian besar makanan di pinggir jalan dapat memperburuk keadaan gizi karena selain kebersihannya yang tidak terjamin, terdapat banyak kasus makanan yang dijual di pinggir jalan yang banyak mengandung pewarna dan pengawet yang tidak aman untuk kesehatan. Namun, hal tersebut dapat berdampak pada nama baik dari suatu destinasi wisata karena jika satu wisatawan mengatakan hal yang buruk terhadap suatu destinasi wisata yang dikunjunginya, maka hal tersebut bisa berdampak pada bagaimana pandangan wisatawan lainnya terhadap destinasi wisata yang bersangkutan.
Nah, pelaku usaha pariwisata dapat melakukan edukasi kepada wisatawan dengan menghimbau untuk selalu memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Nah, lalu pelaku usaha pariwisata dapat memberikan edukasi kepada wisatawan yang sudah terkena diare dengan menetapkan 3M1K, yaitu minum 8 gelas sehari, minum 8 gelas air dalam satu hari, selanjutnya minum Oralit 1 gelas setelah buang air besar, selanjutnya makan makanan yang mengandung kalium tinggi, dan konsultasi ke dokter agar masa penyembuhan lebih terkontrol karena ditunjang oleh obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Baik, berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam menulis esai ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.